A few moments later. Ya, selanjutnya saya akan memberikan materi selanjutnya kepada rekan saya, yaitu Tipen, untuk menjelaskan materi linear Q. Pen, mic nyala. Pen, mic lu nyalain, Pen. Ya udah langsung kesimpulan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nur Ramadan. Di sini saya mewakilkan kelompok 8 untuk pembukaan. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yaitu yang pertama ada Gilang, itu saya sendiri. Kedua ada Faiz, itu rekan saya. Ketiga ada Tipen, rekan saya juga. Dan yang terakhir ada Dani. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang materi single stack. Lalu dilanjut oleh rekan saya, yaitu Faiz akan menjelaskan double stack. Rekan saya Tipen akan menjelaskan tentang linear queue. Dan Dani akan menjelaskan tentang circular queue. Fitur editor teks dalam single stack. Apa itu single stack? Single stack adalah struktur data tumpukan atau stack yang hanya memiliki satu tumpukan untuk menyimpan data. Ciri utama stack yaitu tumpukan bersifat LIFO, last in, first out, yaitu elemen terakhir yang dimasukkan akan keluar lebih dulu. Dan operasi utamanya yaitu ada push untuk menambahkan data ke atas tumpukan, pop untuk menghapus data dari atas tumpukan, pick atau top melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Contoh single stack dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika kita membayangkan tumpukan piring. Misalnya saat kita menaruh piring baru, kita pasti selalu letakkan di paling atas. Dan saat mengambil piring, kita juga mengambil dari paling atas. Yang kedua, yaitu riwayat penggunaan aplikasi di laptop. Saat membuka beberapa program, misalnya Word, Excel, browser, program yang terakhir dibuka, yaitu browser, akan tampil di paling depan. Dan ketika ditutup atau pop, program sebelumnya Excel akan muncul lagi. Karena browsernya ditutup, jadi muncul Excel. Dan jika Excel ditutup, akan muncul Word. Seperti itu. Cara kerja single stack dalam editor teks. Yang pertama, setiap perubahan teks, mengetik, menghapus, mengedit, disimpan ke dalam stack. Yang kedua, saat pengguna menekan undo, aksi terakhir dihapus dari stack pop. 3. Teks dikembalikan ke kondisi sebelum aksi terakhir dilakukan. Contoh penerapan single stack. Langkah-langkah. Jika kita mengetik A, maka muncul A. Jika kita mengetik B, maka muncul B. Ketika kita mengetik C, maka muncul C. Dan ketika kita memasukkan undo atau pop C, maka hasil akhirnya itu teks menjadi A, B. Keterbatasan single stack. Yang pertama, hanya bisa melakukan undo. Kedua, tidak bisa melakukan redo karena aksi yang dihapus tidak disimpan kembali. Dan untuk mendukung undo dan redo, diperlukan dua stack, undo stack dan redo stack, yang akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya Faiz nanti. Keuntungan single stack. Yang pertama, sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, memori lebih cepat, lebih hemat. Yang ketiga, proses undo lebih cepat. Yang keempat, stabil untuk operasi dasar. Berikut ada contoh lain single stack di VS Code menggunakan Python. Nah, baik, kita sudah memasuki ke codingan yang saya buat. Di sini saya memasukkan class dev init untuk kepalanya.
kita masukkan self text untuk menyimpan isi teks, self undo untuk menyimpan riwayat perubahan, seperti yang sedang kita bahas undo ini. Ini fungsi undo ini akan berperan penting nanti. Di sini saya write itu untuk menambahkan teks ke editor, lalu simpan teks ke dalam keadaan teks sebelum dirubah. Tambahkan teks undo tambahkan teks. Di sini def delete untuk menghapus karakter terakhir. Lalu kita lanjut ke contoh penggunaan. Ini saya mengusulkan words ini yang tadi di atas dengan tulisan halo dunia, aku, lang, salam kenal. Jika kita run, di sini saya juga memasukkan undo. Coba kita lihat. Coba kita simpan. Nah, ini udah masuk nih. Halo, masuk. Halo dunia, sudah masuk. Halo dunia, aku lang, masuk. Halo dunia, aku lang, salam kenal. Sudah masuk nih, semuanya sudah masuk. Lalu kita masukkan undo. Di sini keterangan undo berhasil, teks kembali ke halo dunia, aku lang, salam kenal. Berarti udah semuanya. Jika kita, di sini kan kita punya undo ya. Coba kita tambahkan undo di bawahnya. Maka dia akan kembali dari semuanya halo dunia, aku lang, salam kenal. Dia akan kembali ke halo dunia, aku lang. Karena kita memasukkan undo. Jadi dia akan kembali ke atas. Jika kita masukkan undo lagi, dia akan kembali ke atas. Jika kita masukkan undo lagi, kita akan kembali ke dunia. Dan jika kita masukkan undo lagi, dia akan kembali ke halo. Dan setelah itu tidak bisa karena tidak ada teks di atasnya. Baik, kita contohkan saja. Saya masukkan undo. Kita lihat ya. Ini kan terakhir undo berhasil tuh halo dunia, aku lang, salam kenal. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika undo dimasukkan, dia akan kembali ke kata sebelumnya, akan muncul kepada sebelumnya. Dan jika kita menambahkannya lagi, maka dia akan kembali ke kata aku terakhir ya. Tuh. Baik, halo dunia aku. Dan jika masih belum yakin, coba kita coba sekali lagi. Dia akan kembali ke kata dunia. Nah, dan jika seterusnya, coba kita seterusnya. Tuh, halo. Dan jika kita undo sekali lagi, dia nggak akan kembali ke kata sebelumnya. Karena sudah nggak ada lagi seharusnya. Tuh, berarti ke kata ini. Oh, dia bisa kembali ke kata akhir ini. Lanjut, kita ke kesimpulan. Baik, jadi kesimpulannya, single stack digunakan untuk menyimpan riwayat. Single stack digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan teks setiap kali pengguna mengetik, menghapus, atau mengedit. Tag ini berfungsi sebagai rekaman versi sebelumnya. Saat pengguna menekan undo seperti yang tadi, program akan mengambil pop versi teks terakhir dari stack dan mengembalikannya sebagai teks aktif. Dan untuk keuntungannya, yaitu struktur sederhana dan cepat diakses, hemat memori karena hanya menggunakan satu stack, cocok untuk aplikasi teks sederhana yang hanya butuh fitur undo. Keterbatasannya tidak dapat melakukan redo karena data yang sudah di pop saat undo tidak disimpan lagi. Kurang fleksibel untuk editor teks kompleks yang butuh banyak riwayat perubahan. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang single stack dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan materi selanjutnya yaitu double stack kepada rekan saya Faiz. Ya, terima kasih Gilang atas waktunya. Sekarang saya akan melanjutkan materi saya yaitu double stack.
Apa itu double stack? Double stack adalah metode yang menggunakan dua tumpukan stack secara bersamaan dalam satu sistem. Masing-masing stack berfungsi untuk menyimpan dua jenis data atau operasi berbeda. Dalam fitur undo atau redo, satu stack digunakan untuk mencatat aksi yang dilakukan, yaitu undo, dan stack lainnya untuk mencatat aksi yang dibatalkan, yaitu redo stack. Kedua stack ini bekerja dengan prinsip LIFO, atau bisa dibilang last in first out. Ya, selanjutnya bagaimana cara kerjanya dalam fitur undo atau redo. Cara kerja fitur undo atau redo didasarkan pada penggunaan dua stack yang saling melengkapi. Setiap tindakan pengguna disimpan ke dalam undo stack untuk mencatat perubahan yang dilakukan sementara redo stack digunakan untuk menyimpan tindakan yang dibatalkan agar dapat dijalankan kembali. Ketika pengguna melakukan undo, sistem mengembalikan kondisi terakhir sebelum perubahan dan memindahkan aksi tersebut ke dalam redo stack. Sebaliknya, saat redo dijalankan, sistem mengambil aksi dari redo stack untuk mengulang perubahan yang sebelumnya dibatalkan dan mengembalikannya ke undo stack. Dengan cara ini, kedua stack bekerja secara bergantian untuk menjaga riwayat dan konsistensi perubahan dalam sistem aplikasi. Nah, di sini ada manfaat double stack dalam fitur undo atau redo. Isinya itu ada 3, yaitu memberikan kemudahan navigasi antar aksi pengguna tanpa kehilangan data. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi memori karena dua stack bekerja secara saling melengkapi tanpa perlu membuat daftar riwayat panjang. Yang ketiga itu ada memudahkan pengelolaan histori perubahan teks secara real time dalam aplikasi editor. Nah, di sini saya akan menerangkan contoh penerapan dalam double stack-nya. Di sini pertama ada program undo stack. Undo stack itu sendiri fungsinya buat menyimpan kondisi teks sebelum berubah. Dan sedangkan redo stack itu untuk membuat teks itu disimpan, teks yang dibatalkan itu disimpan. Nah, di sini saya langsung saja akan mencontohkan. Nah, di sini sudah keluar. Sekarang kita bisa menambahkan teks yang ingin kita tambahkan. Contoh seperti halo. Di sini teksnya sudah ditambahkan. Sekarang coba kita tambahkan lagi untuk teks kedua yang bakal masuk ke redo. Karena yang pertama tadi itu sudah masuk ke undo. Sekarang coba kita masukkan dunia. Nah, teks dunia itu pasti sudah ditambahkan sudah masuk ke si redo itu. Sekarang coba kita tes teks pertama tadi, halo, apakah udah benar masuk ke undo atau belum. Kita lihat. Undonya udah berhasil. Sekarang kita lihat teksnya. Harusnya di sini itu cuman halo, nggak ada dunianya. Nah, benar kan di sini cuman halo. Sekarang kita lihat, kita kembalikan lagi nih si dunianya, teks dunianya biar gabung lagi sama si halo. Di sini redonya sudah berhasil. Sekarang kita lihat. Nah, di sini halo dunianya sudah kembali lagi. Jadi dua stack ini saling bertukar isi sesuai tindakan pengguna. Prinsipnya itu LIFO atau last in first out. Intinya sistem ini menjaga riwayat perubahan supaya kita bisa maju mundur antar aksi dengan mudah.
Ya, selanjutnya kita bakalan kesimpulan. Nah, konsep double stack sangat penting dalam implementasi fitur undo atau redo karena memanfaatkan dua tumpukan yang bekerja berlawanan arah untuk mencatat dan mengembalikan aksi pengguna. Dengan ini, aplikasi dapat menyediakan pengalaman pengeditan yang fleksibel, efisiensi, dan aman terhadap kesalahan. Ya, cukup sekian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan materi linear Q. Terima kasih Faiz atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skenario operasi sistem customer service dalam linear queue. Apa tuh linear queue? Linear queue adalah struktur data fundamental yang sangat relevan dalam dunia nyata, terutama terus- terus- terutama dalam konteks sistem layanan pelanggan. Di sini ada 3. Yang pertama ada prinsip FIFO atau first in first out, di mana pelanggan yang pertama masuk adalah pelanggan yang pertama dilayani, mirip dengan antrean fisik. Yang kedua ada proses penambahan NQ, di mana elemen baru selalu dimasukkan di bagian belakang antrean atau rear. Yang ketiga ada proses penghapusan DQ, di mana elemen selalu dihapus dari bagian depan antrean atau front. Dan slide selanjutnya ada karakteristik kunci linear queue. Terdapat ada 3. Yang pertama ada keteraturan FIFO, yaitu menjamin keadilan pelayanan karena urutan kedatangan dipertahankan secara ketat. Yang kedua ada akses terbatas, di mana hanya 2 opsi utama, yaitu NQ atau menambah dan DQ atau menghapus, yang terjadi di ujung berlawanan. Yang ketiga ada sifat dinamis atau statis, yaitu panjang antrean bisa bersifat tetap atau implementasi array atau fleksibel. Dalam kurung implementasi linked list. Selanjutnya ada operasi dasar pada linear queue. 4 operasi utama yang mengontrol fungsional antrean esensial untuk simulasi customer service, yaitu ada NQ adalah proses penambahan pelanggan baru atau elemen ke akhir antrean atau rear. Ini adalah titik masuk layanan. Yang kedua ada DQ, yaitu proses menghapus pelanggan yang telah selesai dilayani dari depan antrean atau front. Ini adalah titik keluar layanan. Yang ketiga ada peak, yaitu untuk memungkinkan untuk melihat atau memeriksa elemen di bagian depan antrean atau pelanggan yang akan dilayani selanjutnya tanpa menghapusnya. Dan yang keempat ada is empty, yaitu fungsi logis untuk mengecek apakah tidak ada satupun pelanggan yang berada dalam antrean. Nah, untuk slide selanjutnya ada implementasi linear queue dalam customer service. Skenario nyatanya ada loket layanan bank, di mana terdapat kedatangan, antrean, pelayanan, waktu tunggu. Antara linear memastikan setiap pelanggan dilayani sesuai dengan urutan kedatangan, menciptakan sistem yang adil dan transparan. Dan slide selanjutnya ada manfaat linear queue untuk efisiensi customer service, yaitu 1. Mengurangi waktu tunggu. Artinya sistem antrean terstruktur, meminimalkan kebingungan dan memaksimalkan aliran layanan. Yang kedua ada menciptakan keadilan, artinya prinsip FIFO menghilangkan bias, memastikan pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan, meningkatkan kepuasan. Dan yang ketiga ada optimalisasi sumber daya, artinya memungkinkan alokasi sumber daya atau seperti teller atau CS yang lebih efisien berdasarkan analis data antrean. Jadi saya langsung aja kesimpulan linear queue dan layanan pelanggan.
model sederhana, linear NQ menyediakan model manajemen antara yang paling mudah dipahami dan diimplementasikan. Ada efektivitas terjamin, yaitu menjamin aliran data layanan yang adil dan teratur berdasarkan prinsip FIFO. Meningkatkan pengalaman, yaitu sistem yang transparan dan terstruktur secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Dan ada dasar desain sistem, yaitu memahami linear NQ adalah langkah pertama dalam merancang sistem layanan yang lebih kompleks dan efisien. Dan selanjutnya saya akan memberikan materi selanjutnya kepada rekan saya, Dani, untuk menjelaskan materinya. Baik Mas Steven, saya akan melanjutkan materi tentang circular queue. Oke, kita lanjut. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Circular queue atau antrian melingkar adalah di mana data yang pertama masuk akan keluar lebih dahulu atau disebutnya dengan first in, first out. Artinya berbeda dari antrian biasanya. Circular queue lebih efisien karena saat posisi depan dikosongkan, tempat itu bisa dipakai lagi untuk data baru tanpa membuang ruang memori. Pengertian buffer dan hubungan dengan queue. Buffer adalah area penyimpanan sementara di memori yang digunakan untuk menampung data antara dua proses yang bekerja dengan kecepatan berbeda-beda. Misalnya antara CPU dan perangkat input atau output. Hubungan antara buffer dengan circular queue adalah bahwa circular queue digunakan untuk mengelola buffer agar data dapat disimpan dan diambil secara efisien. Dengan bentuk yang melingkar, circular queue memungkinkan buffer memanfaatkan ruang memori secara terus-menerus tanpa terbuang sehingga proses penyimpanan sementara data seperti misalkan kita menginput keyboard gitu, kayak mau nulis atau mau output printer dapat berjalan lancar dan stabil. Prinsip FIFO pada queue, cara kerjanya seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrian di kasir, di mana orang yang pertama yang datang adalah yang pertama dilayani. Namun perbedaannya dengan linear queue yang sudah dijelaskan oleh saudara Tipen tadi adalah kalau linear queue itu antrian yang lurus, ruang depan terbuka. Kalau circular queue itu antrian mutar, ruang bisa dipilih. Seperti itu. Kelebihan dan kekurangannya sendiri itu kelebihannya memanfaatkan ruang memori lebih efisien, jadi bisa dipakai lagi. Tidak perlu menggeser elemen setelah dequeue. Cocok untuk sistem antrian real time seperti buffer data, scheduling, dan lain-lainnya. Kekurangannya ukuran tetap karena berbasis array. Perlu logika indeks yang lebih kompleks, tidak fleksibel jika kapasitasnya terbatas. Nah, kita akan masuk ke ini apa namanya? Contoh program dengan circular queue. Di sini ada sebuah program dengan kelas bernama circular queue. Lalu pertama membuat sebuah kelas bernama kelas circular queue. Lalu pada bagian ini kelas ini berisi atribut dan fungsi metode untuk mengelola operasi antrian seperti menambah atau menghapus data. Pada bagian baris ini untuk mengukur maksimum queue-nya, baris ini untuk list untuk menyimpan elemen queue, dan ini pointer depan awal queue, dan ini pointer belakang akhir queue. Pada bagian ini mengecek apakah queue sudah penuh
atau belum. Jika jika pada bagian ini mengecek apakah sudah penuh atau belum, maka pada bagian ini mengecek apakah queue kosong. Lalu pada bagian ini menambahkan elemen ke dalam queue. Jika penuh tidak bisa menambahkan data, maka akan muncul pesan queue penuh tidak bisa menambahkan data. Jika queue masih kosong, maka eh, bisa menambahkan data. Geser posisi real ke posisi berikutnya modulus agar melingkar. Fungsi dari kode ini, sintaks kode ini. Lalu pada bagian bawahnya itu menghapus elemen dari queue. Jika hanya ada satu elemen, maka eh, akan terus menambahkan yang tadi itu. Lalu ini menggeser pointer front ke elemen berikutnya melalui lingkaran. Ini menampilkan isi queue-nya dan ini melingkar ke depannya. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi memasukkan elemen 10, 20, 30, 40 dan nanti kena, eh, kenapa hanya 4 isinya sementara saya apa namanya di sini membuat queue dengan kapasitas 5. Kenapa hanya 4 elemen saja? Padahal ini membuat queue dengan kapasitas 5, tapi saat dijalankan nih, pada saat saya jalankan, nah, nah pada saat saya jalankan ini hanya ada 4, hanya menampung 4 elemen saja sebelum dianggap penuh. Hal ini bukan kesalahan dari sintaks kodenya, melainkan cara kerja logika circular queue itu sendiri. Jadi circular queue-nya itu sengaja menyisakan satu ruang kosong untuk membedakan kondisi penuh dan kosong. Jadi seperti itu. Kalau ruangnya kosong, nanti bisa ditambahin. Dan kalau ruangnya nggak kosong, maka tidak bisa menambahkan elemen. Gitu. Kita balik ke kesimpulannya. Circular queue merupakan struktur data antrian melingkar yang bekerja dengan prinsip FIFO dan mampu menggunakan ruang memori secara lebih efisien dibanding antrian biasa. Struktur ini banyak dimanfaatkan dalam sistem operasi, khususnya untuk mengelola buffer, yaitu tempat penyimpanan sementara data antara proses input dan output. Dengan menggunakan circular queue, buffer dapat menampung data secara berkelanjutan tanpa membuang ruang kosong, sehingga proses pertukaran data antara perangkat atau program yang bekerja pada kecepatan berbeda dapat bekerja lebih cepat, stabil, dan efisien. Mungkin segitu aja untuk pembahasan materi tentang circular queue. Terima kasih. Satu lagi yang abadi. Saya akan menampilkan outputnya. Yeay, error. Kok pencet tuh? Oke, baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Gilang Nur Ramadan, mewakilkan kelompok 8, mengucapkan terima kasih banyak dan maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.